Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk mata kuliah mekanika statistik. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang probabilitas atau peluang kebolehjadian. Misalnya untuk sepasang dadu, untuk satu dadu peluang setiap muka dadu muncul adalah sama, yaitu 1/6. Ini maksudnya untuk setiap peluang, misalnya muka dadu 1 sampai 6 itu memiliki ruang sampel itu adalah 1, sedangkan ruang semestanya itu adalah 6. Oleh karena itu, setiap bilangan 1 sampai dengan 6 akan muncul dengan peluang yang sama. Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk dua dadu, berapa peluang yang muncul dengan total jumlah 2, 3, 4 sampai dengan 12. Untuk dua dadu perlu diketahui bahwa ruang semestanya itu yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Kan ini sudah dijelaskan. Misalnya untuk total jumlah 2, 3, 4, 5, 6. Kombinasi angkanya untuk 2 itu 1 tambah 1, untuk 3 1 tambah 2, 2 tambah 1, yang banyaknya itu 2. Berarti untuk jumlahnya 3, probabilitasnya yaitu 2/36. Untuk jumlah 2, probabilitasnya yaitu 1/36. Untuk jumlahnya 4, kita ketahui bahwa untuk dua dadu yang berjumlah 4 yaitu 13, 31, 22. Dengan jumlahnya 3, sehingga peluangnya adalah 3/36 sampai dengan 12. Ini untuk persentasenya. Sedangkan untuk penyajian probabilitas bisa dilihat pada diagram berikut. Untuk gabungan peluang tinggal dijumlahkan, yaitu peluang A tanpa peluang B. Ini artinya yaitu jika suatu contoh hasil dapat dicapai dalam 2 atau lebih cara yang saling gantung dengan peluang masing-masing. Ini misalnya keduanya saling bergantung. Ini contohnya, misalnya dua muka dadu berwarna merah, 2 muka dadu dengan warna merah. Jika dadu diundi, berapa peluang mendapatkan muka merah yang muncul? Berarti 1/6 tambah 1/6 sama dengan 1/3. Sedangkan untuk kasus gabungan peluang, misalnya jika suatu contoh hasil mewakili kombinasi dua kejadian tak saling gantung. Ini untuk tidak bergantungan. Untuk tidak bergantungan begini berarti peluang A dikali dengan peluang B. Sedangkan untuk yang bergantung, yang saling bergantungan, yaitu peluang A ditambah dengan peluang B. Ini contoh untuk yang tidak saling bergantungan. Undi 2 normal dadu, berapa peluang 2 angka 6 yang muncul? 2 angka 6 yang muncul berarti untuk dadu pertama itu 1/6, sedangkan dadu yang kedua adalah 1/6 dengan notasinya P dalam kurung 2. Itu adalah hasilnya 1/36. Selanjutnya adalah komplikasi. Untuk komplikasi kita ketahui misalnya untuk peluang, misalnya peluang angka 1 untuk satu dadu itu 1/6, sedangkan untuk peluang gagalnya itu adalah 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Ini bisa dinotasikan seperti ini, P plus Q sama dengan 1 atau Q sama dengan 1 kurang P. Misalnya kita berikan contoh, apabila dua dadu diundi, berapa peluang mendapatkan 1 angka 6? Berarti 1 angka 6 adalah 2 dadu diundi. Berapa peluang mendapatkan 1 angka 6? Peluang angka 6 muncul pada dadu pertama dan tidak pada dadu kedua adalah 1/6 dikali dengan 5/6. Ini adalah PQ, berarti tidak saling bergantungan. 1/6 kali 5/6 sama dengan 5/36. Sedangkan peluang angka 6 muncul pada dadu kedua dan tidak pada dadu pertama adalah berarti 2 PQ, tinggal 2 kali 5/36, 10/36, 5/18. Untuk simplifikasi, peluang sama sekali tidak muncul angka 6. Berarti 5/6 kali 5/6 untuk dadu pertama 5/6, sedangkan dadu kedua 5/6, itu tinggal dikali. Sedangkan jumlah ketiga peluang adalah peluang kedua ditambah peluang pertama sama peluang 0, itu sama dengan 1.
Ini bisa juga ditulis ke dalam bentuk sederhana, P plus Q pangkat 2 sama dengan 1. Pangkat adalah jumlah dadu atau jumlah usaha. Pangkat ini adalah jumlah dadu atau jumlah usaha. Apakah ini berlaku umum? Misalnya untuk contoh, untuk 3 dadu, P plus Q dipangkatkan 3 sama dengan 1. Dengan menggunakan segitiga Pascal kita peroleh bentuk ini. Kemudian kita anotasikan menjadi peluang 3, peluang 2, peluang 1 ditambah peluang 0 itu harus sama dengan 1. Karena berlaku untuk dadu 3, maka secara umum bisa ditulis P plus Q dipangkatkan N sama dengan 1. Ini adalah bentuk umumnya. Selanjutnya adalah distribusi binomial. Coba perhatikan, peluang berhasilnya adalah N dalam N usaha. Sehingga kita notasikan seperti sebelumnya tadi yang ini, yaitu P plus Q dipangkatkan N sama dengan 1, di mana peluang N itu merupakan kombinasi peluang N P pangkat N Q adalah N dikurang N, di mana Q ini adalah 1 dikurangi P. Distribusi macam ini disebut distribusi binomial karena serupa dengan persamaan. Ini disebut distribusi binomial. Ini untuk kasus random walk atau binomial distribusi. Ini juga sama. Ini perlu diingat bahwa mengenai tentang teorema binomial dan normalisasi. Ini adalah teorema binomial, sedangkan ini adalah normalisasi, itu sama dengan 1. Untuk kasus selanjutnya mungkin tentang koin mata uang. Misalnya undi 6 koin, peluang N gambar Garuda. Kita perlu ketahui bahwa untuk kasus-kasus pada mata uang, untuk ruang sampelnya itu tetap 1, sedangkan untuk ruang semestanya itu 2. Karena kita ketahui bahwa untuk koin itu selalu memiliki 2 sisi, sehingga untuk peluang masing-masing adalah 1/2. Ini bisa kita notasikan, misalnya peluang Kn, peluang N sama dengan 6 faktorial per N faktorial, 6 dikurang N faktorial, karena peluang itu masing-masing adalah 1/2 pangkat N, dan peluang yang tidak jadi itu tetap 1/2, 1 kurang 1/2, 6 dikurangi N. Ini bisa disederhanakan seperti ini. Gambarkan probabilitas fungsi berhasil N gambar Garuda. Ini juga sama, ini untuk gambarannya kita bisa notasikan seperti ini, N probabilitas N. Untuk distribusi 6 koin bisa disajikan dalam bentuk grafik seperti ini untuk 100 koin, dan untuk 1000 koin seperti ini. Ini bisa kelihatan grafik. Rata distribusi binomial untuk N rata-rata atau N bar sama dengan sigma N untuk Pn N, dimana ini tadi ini adalah bentuk binomial, distribusi binomial, dengan catatan untuk P do per do P, Pn sama dengan Pnn. Ini kita peroleh hasil akhirnya adalah Pn, dan ini sudah saya sajikan mengenai ini sudah sajikan pembuktiannya, tinggal kalian pelajari. Dan Pnn, dimana N Pn ini adalah bentuk probabilitas dikali dengan N. Ini tulis ulang untuk probabilitas P pangkat N, 1 kurang Pn besar dikurang N. Ini untuk ini misalnya kita gunakan langkah pertama atau N kurang 1, N kurang 1 faktorial, N kurang 1, N kurang 1, sedangkan P ini adalah misalnya P pangkat 1, P nya tetap N kurang 1, sedangkan P pangkat ini adalah bentuk ini sama dengan, karena untuk perkalian pangkatnya itu dijumlahkan, kalau ini dijumlahkan hasilnya tetap P pangkat N kurang N berarti N kurang 1, kemudian N kurang 1. Kemudian
N-nya dikeluarkan, P-nya juga dikeluarkan jadi PN. Sedangkan ini bisa kita sederhanakan lagi dalam bentuk kombinasi seperti ini. P pangkat N kurang 1 P, ini tulis ulang, sehingga melalui proses distribusi binomial untuk distribusi binomial kita peroleh 1 kurang P plus P. 1 kurang P plus P ini P kurang P nya habis, sehingga diperoleh N bar itu sama dengan PN, sehingga terbukti. Sedangkan untuk ini bisa kita, ini adalah cara pertama, sedangkan cara kedua bisa menggunakan fungsi pembangkit momen. Misalnya untuk fungsi distribusi binomialnya kita kalikan dengan eksponensial Tn. Ini sigmanya, sigma n menuju 0 sampai ke n besar dari untuk eksponensial Tn dikali dengan probabilitas binomialnya. Ditulis ulang sama seperti tadi untuk n faktorial P, karena ini bisa kita tulis ulang seperti ini tetap sama, sehingga untuk prosesnya pun tetap sama. Ini adalah normalisasi. Misalnya kita coba definisikan tentang distribusi sampelnya, misalnya sigma n IPI dengan P ini sendiri adalah n per sigma n, ini adalah rata-rata sampel, sehingga kalau mencari variansi, ini variansinya 1 per n sigma dari NI dikurang mu, kemudian dipangkatkan 2. Ini perlu diketahui, ini adalah NI nya adalah yang terukur, sedangkan mu nya ini adalah rata-rata populasi. Misalnya kalau kita gunakan ini, kita peroleh variansinya itu adalah NI, ini adalah NI kuadrat, ini maksudnya ini adalah rata-rata kuadrat, sedangkan ini adalah kuadrat rata-rata. Ini terbalik, ini adalah kuadrat rata-ratanya, cocok. Sehingga kita peroleh standar deviasinya, ini adalah ini. Kalau misalnya ini hilang jadi akar, kita peroleh mencari standar deviasi. Jadi standar deviasi adalah ini. Kalau kita misalnya kita coba standar deviasi dari fungsi yang sebelumnya, ini misalnya kita merujuk sini, sehingga kita peroleh untuk standar deviasinya adalah akar dari n PQ. Ini sudah saja disajikan pembuktiannya, NPQ sudah sajikan, sehingga nanti terbukti, tinggal dipelajari. Sedangkan untuk momen ini adalah momen sentral. Momen sentral itu dari sini. Bentuk ini yang diturunkan, kita turunkan 2 kali seperti apa, turunan 3 kali seperti apa, sampai turunan ke n dari fungsi ini. Kalau kita turunkan seperti apa, ini adalah momen mental, bukan momen sentral, momen mental. Untuk distribusi binomial kita sudah peroleh apa makna fisiknya. Misalnya simpangan baku itu dapat diartikan sebagai kesalahan terhadap rata-rata, sehingga semakin kecil simpangan bakunya itu berarti distribusi datanya itu semakin bagus. Misalnya untuk pengambilan sampling dalam jumlah besar akan mengakibatkan kesalahan relatifnya mengecil. Misalnya di sini saya coba, misalnya ada sampel tabung sinar X detektor, ini kita perbanyak. Misalnya ada percobaan seperti ini, sehingga kita buat kita coba perbanyak supaya kita dapat kesalahan itu jadi kecil. Misalnya sudah berikan contoh untuk misalnya tentang ini untuk materi selanjutnya. Ini coba kita lanjut dulu.
Apa saja aplikasi distribusi binomial? Yang pertama, undi koin, memilih barang rusak atau tidak, mengambil benda dua jenis benda dalam kota atau jalan acak. Ini untuk aplikasinya. Selanjutnya adalah distribusi Gaussian dan Moisson distribusi. Ini Gaussian seperti ini, langsungnya seperti ini untuk n menjuta hingga, di mana r itu 1 dan r itu menuju 0 untuk Poisson. Dan ini ada distribusi Gaussian. Kita ketahui dengan rumusnya seperti ini adalah simpangan baku. Ini adalah simpangan baku, ini adalah normalisasi simpangan baku. Ini adalah n ukurnya, ini adalah rata-rata populasi, ini juga sama. Ini adalah varian karena masih ada pangkat 2. Ini adalah normalisasi, sedangkan di pembuktian saya sudah berikan, tinggal kalian pelajari untuk pembuktiannya jika kalian tertarik. Selanjutnya adalah keadaan mikro dan keadaan makro. Setiap hasil yang mungkin disebut keadaan mikro. Kombinasi sama keadaan mikro yang memberikan bilangan pengamatan sama disebut keadaan makro. Keadaan makro yang membuat keadaan mikro terbanyak disebut peluang yang paling mungkin terjadi. Ini adalah peluang termodinamika. Peluang termodinamika untuk mikrostate-nya kita bisa gunakan rumus ini untuk mikrostate, sigma dari W, sedangkan peluang sesungguhnya itu adalah Wn per mikrostate ini multiple outcome. Misalnya kita gunakan, misalnya datanya itu banyak, n faktorial, n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial. Ini kita bisa notasikan seperti untuk kasus-kasus multiple. Kemudian ada aproksimasi Stirling. Ini misalnya untuk distribusi Poisson. Misalnya ada, ini belum terurut, misalnya ada bilangan data yang disajikan seperti ini, kita peroleh datanya. Ini sebagai contoh saja, ini adalah kasus-kasus. Sedangkan ini adalah distribusi Gaussian, bisa dilihat untuk contoh-contohnya.